Berdiri kepada ibu guru, memberi salam. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi malu. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi malu. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Semangat semua? Semangat. Nah, pagi-pagi kalian tidak boleh ya? Ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini kita belajar apa? IPS. Kita bertemu lagi dengan Ibu setelah kemarin kita ketemu membahas materi. Jadi sekarang kita ketemu lagi di minggu ini. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa. Silakan Milik. Pimpin doa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemberian kami sekalian kehidupan kami. Terbukti Tuhan pada pagi yang indah ini kami anak-anak dapat lagi berkumpul
Konversi lahan. Lahan yang sebelumnya dijadikan lahan pertanian sekarang dijadikan lahan apa? Pemukiman atau industri. Jadi itulah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang, baik itu dari lahan pertanian dirubah ke lahan pemukiman atau industri. Itulah materi kita pada hari ini. Dan sebelum itu, Ibu mau tunjukkan dulu apa tujuan pembelajaran yang perlu kita capai pada pembelajaran hari ini. Jadi biar tidak mengarah kemana-mana, kalian bisa tahu, oh hari ini dari pembelajaran hari ini saya bisa mengetahui, bisa memahami apa itu konversi lahan, ya. Jadi biar tidak mengarah kemana-mana, Ibu akan bacakan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bisa dilihat di situ. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk konversi lahan dengan jadi kalian sebentar, Ibu harapkan kalian dapat mendeskripsikan apa saja sih bentuk-bentuk konversi lahan yang ada. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konversi lahan dengan tepat. Jadi segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Nah, kita bisa saging apa penyebabnya? Segala sesuatu itu memiliki faktor-faktor penyebab. Nah, itu yang akan kalian cari sebentar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman, ya, terhadap perubahan ruang. Tahu itu ruang, Pak? Ruang itu adalah apa? Tempat. Jadi yang perlu kalian analisis sebentar, bagaimana pengaruh konversi lahan itu dalam perubahan ruang, ya. Bagaimana pengaruhnya? Baik konversi lahan pertanian dirubah ke pemukiman ataupun dari pertanian dirubah ke industri. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis dari pengaruh konversi lahan pertanian terhadap perubahan ruang, serta di sini kalian bisa merencanakan solusi yang tepat dalam meminimalisir atau mengecilkan dampak negatif dari konversi lahan bangunan. Jadi sebentar kalian perlu menyajikan hasil analisis dalam bentuk LKPD yang akan dibagikan sebentar. Kemudian kalian rencanakan solusi apa yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Paham ini? Paham semua? Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa kita capai bersama. Kemudian metode yang akan kita pakai atau kita tempuh pada hari ini juga sama seperti kemarin, kita berdiskusi secara kelompok. Kemudian Ibu beri penugasan lewat LKPD dan
buang contoh gelas dengan coklat. Nah, oke, kita masuk dulu. Jawab. Bagaimana kira-kira nasib petani ya? Tadi dijawab oleh Nur Fiani. Kasihan, karena sudah tidak ada lahan diolah. Kemudian Mei yang menjawab sudah tidak ada penghasilan. Nah, kita tahu bersama kalau di daerah kita ini mayoritas masyarakatnya bertani, baik sawah maupun kebun. Lihat, ada yang tahu maksud dari gambar ini? Tahukah kamu apa maksud dari gambar ini? Petani PS. Ada yang tahu maksud dari gambar ini? Pengusaha membeli tanah pertanian kepada petani. Bisa dilihat dari gambar toh? Yang pakai topi itu berarti petani toh? Yang pakai jas itu berarti pengusaha. Yang mereka berdiskusi toh? Diskusi. Kira-kira apa yang didiskusikan? Harga, kemudian lahan toh? Oke. Gambar selanjutnya. Dampak negatif dari konversi lahan. Nah, tadi faktor penyebab toh? Ternyata konversi lahan itu bisa terjadi karena ada penyebab-penyebabnya. Kemudian dari penyebab itu pasti ada akibat atau dampak yang ditimbulkan. Nah, lihat. Dampak negatif. Yang negatif berarti ya? Yang tidak baik. Dampak negatif konversi lahan pertanian. Nah, bisa kita lihat? Banjir. Kira-kira di mana pernah kalian lihat banjir? Hulu? Nah, kalau di daerah yang biasa kita kenal dengan apa? Kalau Ibu alihkan kembali ke gambar ini. Nah, ini gambar apa? Sampah. Gambar apa? Nah, apa itu? Gambar apa? Gambar sawah. Coba lihat di belakang sana apa yang berdiri? Nah, dengan caranya perlu atau di industri. Lihat, toh? Ada salah satu daerah yang salah satu kawasan perairan yang tidak terawat, akhirnya sampah dibuang sembarangan. Itu menjadi salah satu dampak dari konversi lahan. Nah, tadi kalian sudah katakan, itu banyak sampah itu. Tapi kalau kita lihat sampah yang banyak, otomatis terjadi pencemaran lingkungan. Kira-kira kalau perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di kawasan-kawasan pertanian masyarakat atau perumahan masyarakat, kira-kira gimana pernah kalian lihat? Nah, coba Clara, perusahaan apa Clara? Perusahaan listrik yang ada di Sulawesi kan banyak rumah dengan penduduk masyarakat dijadikan jalan masuk perusahaan. Nah, banyak perusahaan. Tahu perusahaan mana yang dikatakan Clara ini? Perusahaan listrik. Kan? Nah, Clara mengatakan dia pernah melihat perusahaan listrik yang besar. Tahu? Di daerah mana itu? Kita bisa lihat toh? Di Sulawesi sana semakin besar sudah jadi kawasan perusahaan listrik. Nah, listrik yang kita pakai sekarang ini listrik dari mana? Kemudian sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Semua sudah paham? Ya. Bisa jadi konversi lahannya? Nah, setelah tadi Ibu sudah tampilkan sajian beberapa masalah-masalah yang kalian tadi sudah jawab juga, bahwa masalah-masalah yang ditimbulkan oleh konversi lahan itu salah satunya adalah pencemaran. Nah, jadi tadi kita sudah selesai melihat semua sajian gambar ya. Apa itu konversi lahan, apa penyebabnya, kemudian dampaknya seperti apa. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok.
diskusi lagi kelompok seperti kemarin ya. Setelah dibacakan kelompoknya, langsung cari temannya ya. Langsung cari temannya, bentuk kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di ujung sini ya. Bisa diatur di dalam balik kamu kerjanya. Membacakannya kelompok 1, Clara, angkat tangannya, Wiwit, Siska, dan Riani. Ya, silakan cari temannya. Untuk kelompok 1 di sebelah sini.
Kita tahu kan bersama sekarang banyak yang orang lagi persoalan semakin selai. Kelompok 2 sudah nomor berapa? Kelompok 3 sudah nomor berapa? Nomor 3 ya, ayo. Ibu hanya kasih waktu 20 menit aja. Nah, silakan dilanjutkan diskusinya. Diatur memang siapa yang tampil sebentar supaya tidak pas dihitung tidak waktu untuk kos saja. Nah, waktu ya. Nah, di Mas Pangeran Boy tugasnya sebentar presentasi.
tidak? Jualan. Tidak tahu. Nah, jadi silakan membuka Mbak. Sudah tepat apa? Kok? Iya. Oke. My match. Bukan ini bukan menghilangkan sama sekali kesulitan supaya jangan ada yang menghilang. Kalau persilangan itu tetap bukan toh? Ya. Misalkan kalau mau bangun bandara, apa? Ya membangun bandara, masih sebelum bandara toh? Ya. Mungkin pesawat mengendara di atas sawah-sawah. Otomatis mau dibangun lah. Pasti ujung-ujungnya persilangan ini juga di situ. Toh? Tetapi di sini solusi yang kalian lakukan bagaimana cara untuk bisa diimbangi antara laju persebaran emisi silakan. Bukan dihilangkan tapi diimbangi toh supaya seimbang. Misalkan dari segi dari pemerintahnya bagaimana waktu tempatnya, kemudian dari masyarakatnya bagaimana, toh? Kemudian kan ada beberapa sendiri di samping ini rata-rata kali ini kan salah satu penyebab perlu pemikiran apa kadang kali karena pekerjaan sudah tua, oh mampu kalau tua sudah mampu toh mau kerja berat. Nah sementara minat generasi mudanya mungkin dari anak-anak tidak mau melanjutkan kerjanya papanya, saya tidak mau Pak, saya mau kerja di kantor, misalnya kan saya mau kerja di kantor Pak, saya mau apa, saya mau lagi pesawat, misalnya kan. Nah, sementara orang tua yang tua sudah tidak sampai dari pesawat, juga sudah minat. Itu salah satu yang jadi kira-kira dari masalah itu apa yang kira fungsinya? Misalkan dari diri sendiri dulu, tidak apa jadi langsung sukses. Kenapa kalau jadi kita sukses itu pekerjaan yang bagus? Ya, sudah Ibu. Sudah nomor berapa? Sudah. Silakan. Sudah tahu Ibu. Sudah? Nah, kalau bagi kelompok yang sudah, silakan dibaca kembali, dilihat. Tempat sudah tidak jawaban kalian. Agar sebentar presentasi tidak ada apa bisa kalian jawab pertanyaan-pertanyaan
Kamu mau masuk komando? Itu karena
perumahan serta akibat dampak bencana alam. Pemerintah daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menyatakan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan sebagainya menjadi tantangan berat pemerintah daerah dalam menunjang target nasional swadaya pangan. 2. Bagaimana tanggapanmu terhadap kasus di atas? Dampak apa yang ditimbulkan terhadap kasus tersebut? Dampak negatif karena dapat merusak alam. Sudah tidak ada lahan dan pepohonan karena kebutuhan penduduk semakin tidak beradaptasi, maka alih fungsi lahan pertanian secara permanen semakin meningkat tanpa dibarengi dengan pencetakan sawah baru. Alasannya maka berkurangnya lahan persawahan di Bali. 3. Kemukalah alasan terjadinya permasalahan pada kasus di atas. Karena semakin banyak lahan yang terjual, akan semakin banyak rumah yang dibangun serta lahan industri bisa menimbulkan dampak banjir. Karena semakin banyak pohon yang ditebang, banjir akan sampaikan pemukiman warga. 4. Menurut pendapatmu, solusi apa yang tepat untuk mengimbangi laju persebaran alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman? Pemerintah harus membuat peraturan tentang pengimbangan lahan industri dan lahan warga. Sedangkan warga harus bersikeras agar tidak menjual lahannya serta harus mengolahnya secara utuh. Demikian presentasi dari kelompok Kelompok 1 sudah melaporkan hasil diskusinya melalui presentasi seperti yang dibacakan. Sekarang dilempar ke kelompok B yang lain. Apakah ada yang perlu ditanyakan pada kelompok 1? Ada. Ya, silakan deh berdiri nih. Jadi kerusakan ekosistem akibat dari dampak konversi lahan pertanian. Kerusakan ekosistem itu seperti apa? Silakan. Nah, tadi dikatakan tadi kalian sudah mengatakan bahwa ada kerusakan ekosistem dari dampak terjadinya konversi lahan di Pekanbaru. Silakan dijawab. Yang ditanyakan kelompok 1 apa tadi Mei? Kerusakan ekosistem itu Nah, kerusakan ekosistem itu seperti apa? Silakan dijawab. Jawaban dari kami kelompok 1 adalah kerusakan ekosistem yang kami maksud seperti tidak tersedia lagi tempat tinggal hewan-hewan dan tumbuhan karena awalnya lahan pertanian itu menjadi tempat tinggal mereka dan menjadi tempat mereka mencari makanan. Contohnya hewan seperti apa? Nah, seperti hewan-hewan yang biasa kita lihat, misalnya contoh katak dan belalang. Kan belalang itu sumber makanannya dari rumput-rumput dengan daun-daunan, sementara katak juga makan belalang dan begitu seterusnya. Nah, jadi sudah dijawab oleh kelompok 1 ya Mei? Ya. Nah, bahwa ekosistem itu berupa tidak tersedianya lagi rumah atau tempat tinggal bagi hewan dan tumbuhan. Ada tidak yang di sini yang pernah ke sawah? Pernah. Nah, di sawah kita banyak melihat binatang apa? Kata belalang. Kalau semua sebagai rumput
1. Masalah apa yang sedang terjadi? Masalah yang terjadi adalah pemerintah di Kota Palu terus mengalami penyusutan karena terjadi alih fungsi lahan untuk pengembangan infrastruktur, khususnya perumahan serta akibat dampak bencana alam. 2. Bagaimana tanggapanmu terhadap kasus di atas? Dampak apa yang ditimbulkan terhadap kasus tersebut? Tanggapan kami terhadap kasus di atas, kami tidak setuju karena menyebabkan dampak negatif di kota tersebut atau di Kota Palu. Dampak yang ditimbulkan terhadap kasus tersebut adalah 1. Berkurangnya produksi pangan, 2. Meningkatnya harga pangan, 3. Berkurangnya daerah resapan air, 4. Kerusakan ekosistem, dan 5. Pencemaran. 3. Kemukakanlah alasan terjadinya permasalahan pada kasus di atas. Alasannya adalah 1. Karena pertumbuhan penduduk semakin tidak teratasi, 2. Perubahan iklim semakin tidak menentukan, 3. Kebutuhan konsumsi pangan per kepala rumah tangga juga semakin tinggi. 4. Menurut pendapatmu, solusi apa yang tepat untuk mengimbangi laju persebaran alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman? Menurut kami, solusi yang tepat untuk mengimbangi laju persebaran alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman adalah pemerintah harus tegas tentang konservasi lahan dan sebagai generasi muda tidak boleh malu untuk menjadi petani karena menjadi petani itu juga adalah pekerjaan yang halal. Sekian presentasi dari kami kelompok 3, kami ucapkan banyak terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dari presentasi kelompok 3, apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Ada? Ya, silakan. Kelompok siapa? Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2, silakan. Di Kota Palu kan pernah terjadi bencana Nah, alam lihat seperti kalau bertanya. dan tsunami. Nah, lihat. Menurut kalian, apakah itu tidak terjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konversi lahan pertanian di Kota Palu? Ulang, boleh diulang? Boleh diulang, silakan. Kelompok 3 minta boleh diulang. Di Kota Palu kan pernah terjadi bencana alam seperti gempa dan tsunami. Menurut kalian, apakah itu tidak terjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konversi lahan pertanian di Kota Palu? Nah, oke, ini perjelas ya. Ibu perjelas lagi pertanyaan dari kelompok 2 ya. Apakah menurut kalian kelompok 3 bencana tersebut tidak menjadi salah satu faktor penyebab dari terjadinya konversi lahan? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Silakan Ika. Menurut kami, itu menjadi salah satu penyebab. Nah, boleh baca boleh Karena kita tahu bencana alam yang terjadi di Kota Palu itu menyebabkan banyak lahan pertanian menjadi rusak dan akhirnya tidak dapat diolah kembali. Sehingga daripada tidak berfungsi, lebih baik dijual kepada pengusaha yang ingin membangun perumahan atau PTN. Nah, oke, tepuk tangan dulu untuk jawaban kelompok 3. Tadi sudah dijawab oleh kelompok 3 bahwa bencana alam itu menurut mereka masuk sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya konversi lahan. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena kita tahu bencana alam yang terjadi di Kota Palu itu menyebabkan banyak lahan pertanian menjadi rusak dan akhirnya tidak bisa diolah. Nah, karena dari gempa tersebut banyak lahan pertanian dan perkebunan yang tidak terbaik akibat dari bencana tsunami yang terjadi di Kota Palu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, silakan ditutup. Ditutup diskusinya. Sekian presentasi dan jawaban dari kami kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan. Oke. Sekarang waktunya
bertambahan cenderung tidak teratasi, kebutuhan kekebalan rumah tangga juga semakin tinggi. Karena itulah petani menjual lahan mereka. 2. Umur rata-rata petani sudah tua, antara 50 sampai 65 tahun, sedangkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian sangat kurang. 4. Menurut pendapatmu, solusi apa yang tepat untuk mengimbangi laju persebaran alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman? Petani harus pintar mengelola lahan mereka agar lahan mereka Petani harus pintar mengelola lahan mereka agar lahan mereka dijual. Pemerintah harus membuat tegas aturan agar para petani tidak menjual lahannya kepada pengusaha. Itulah presentasi kami dan Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, apakah dari hasil presentasi kelompok 2 apakah ada yang bertanya? Kelompok mana yang mau bertanya? Nah, silakan kelompok 1. Nah, kelompok 1. Silakan. Dengar ya kelompok 2, dengar pertanyaannya. Tadi kalian menyatakan salah satu faktor penyebab terjadinya konversi lahan itu karena kebutuhan petani semakin meningkat sehingga mereka menjual lahan pertanian. Apakah itu menurut kalian menjadi alasan utama dalam kasus konversi lahan di Kota Palu? Tidak, tapi ya, itulah tadi pertanyaan. Nah, kelompok 1, perhatikan ya kelompok 2, kelompok 1 tadi bertanya. Ibu perjelas ya, ibu perjelas kembali. Kelompok 1 tadi bertanya, apakah tadi kelompok 1 apa pertanyaannya? Kemudian ulang. Tadi kalian menyatakan salah satu faktor penyebab terjadinya konversi lahan itu karena kebutuhan petani semakin meningkat. Oke, stop. Nah, jadi ibu perjelas ya. Tadi dikatakan ditanyakan oleh kelompok 1. Tadi kalian mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi petani yang semakin meningkat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konversi lahan di Kota Palu. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kebutuhan ekonomi petani yang semakin meningkat jadi faktor utama? Apakah itu faktor utama atau ada faktor yang lain? Silakan dijawab. Tidak, tapi menjadi salah satu faktor penyebab. Karena sesuai dalam kasus tersebut, banyak petani-petani di Kota Palu yang menjual tanah pertaniannya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, sementara umur para petani rata-rata sudah tua dan tidak mampu lagi mengolah sawah. Ya, tadi sudah dijawab ya oleh kelompok 2 bahwa kebutuhan ekonomi petani itu bukan menjadi faktor utama, tetapi hanya menjadi salah satu faktor penyebab. Nah, ditambah tadi jawaban dari kelompok 2 bahwa umur petani rata-rata di Kota Palu sudah mencapai 50 sampai lebih ya. Umurnya jadi rata-rata sudah tua, tidak mampu mengelola lahan dengan baik. Itu menjadi salah satu faktor penyebab menurut dari temuan dari kelompok 2. Apakah kelompok 1 sudah puas dengan jawaban kelompok 2? Sudah. Oke. Ya. Kalau begitu, ada pertanyaan lain? Tidak ada. Nah, kalau begitu kita beri aplaus untuk kelompok. Silakan duduk. Tutup. Masih. Nah, silakan. Tutup. Masih kuat.
seperti apa? Menurut kelompok 1 tadi ya, kalau tidak salah? Ya. Nah, kerusakan ekosistem itu seperti apa? Nah, tadi Ibu sudah mendengar jawaban dari kelompok 1. Kerusakan ekosistem itu berupa kita tersedia lagi tempat tinggal bagi Hewan-hewan dan tumbuhan. hewan dan tumbuhan yang hidup di daerah-daerah pertanian. Nah, sudah bagus sekali ya. Semua pertanyaan dan semua kelompok berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu melihat semua kelompok sudah bekerja dengan baik. Namun ada beberapa peserta yang masih kurang menurut Ibu ya, menurut pengamatan Ibu masih kurang aktif. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya Ibu mohon semua harus aktif ya. Semua harus aktif, semua harus ikut bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau dengar dulu. Masuk tidak di kepala kalian apa yang kita bahas pada hari ini? Kalian paham tidak? Ya. Oke, siapa yang bisa jawab? Dari pembelajaran kita pada hari ini, poin-poin apa saja yang bisa pelajari pada hari ini? Poin-poin apa yang bisa kalian resapi? Kalian pahami? Coba poin-poin apa saja yang bisa pelajari pada hari ini? Ya, silakan Mei berdiri. Kita dapat mengetahui pengertian dan bentuk-bentuk penghasilan. Nah, oke, tepuk tangan dulu. Nah, ada lagi yang menyampaikan apa saja yang bisa dipahami pada hari ini? Coba dari kelompok 1, apa saja yang bisa kalian pahami hari ini? Sampaikan saja. Ya, silakan kelompok 1, apa saja yang bisa kalian pahami pada hari ini? Kita dapat memahami tentang pemusnahan dengan cara mengelola hidup. Nah, dapat mengetahui bagaimana fungsi sebuah lahan atau suatu lahan. Oke, tepuk tangan untuk ya. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan poin-poin penting yang bisa dipahami? Ya silakan, Nurani dan kelompok 2. Silakan. Faktor-faktor penyebab terjadinya konversi lahan. Bisa mengetahui faktor penyebab terjadinya konversi lahan. Kira-kira salah satu faktornya apa? Penyebab terjadinya konversi lahan. Nah, silakan Mei. Faktor internal seperti apa? Contoh. Contohnya? Kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan. Nah, itu salah satu faktor internal. Oke, perhatian semua mohon Siska. Jangan fokus di tempat lain dulu, fokus di sini. Ya, tadi Ibu sudah mengevaluasi apa saja yang kalian ketahui dari pembelajaran hari ini. Oke, saatnya kita masuk pada akhir-akhir pembelajaran ya. Pada akhir-akhir pembelajaran, sebelum itu Ibu mau merefleksi dulu ya. Merefleksi dulu kegiatan kita pada hari ini. Coba. Ya, oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau merefleksi dulu ya. Hasil dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira dari pembelajaran hari ini kalian paham tidak dengan materi hari ini? Paham. Ibu tidak dengar, paham tidak? Paham. Senang tidak dengan pembelajaran?
pekerjaannya? Nah, yang rendah, ya. Menjadi petani itu bukan satu pekerjaan yang perlu untuk dihindari. Hah? Tidak perlu malu menjadi petani. Asal harus jadi petani yang sukses. Menjadi petani yang sukses harus apa? Pikiran keras. Kerja keras. Sebelum kalian bekerja, kalian Belajar. Ingin menjadi petani yang sukses, kita perlu belajar terlebih dahulu. Nah, jadi untuk menjadi seorang petani itu bukan pekerjaan yang memalukan ya, itu pekerjaan yang mulia, ya. Nah, oke, sebelum kita akhiri, mohon pembelajaran hari ini diulang kembali di rumah ya. Di rumah biar selalu di-save di kepala. Jadi pertemuan pada minggu depan, ibu tanyakan, oh kemarin kita belajar apa? Oh belajar yang ini ibu, oh bisa kalian ingat dengan baik. Nah oke. Jadi materi pada hari ini adalah materi terakhir dari bab 1 ya. Bab 1 yang kita pelajari selama beberapa minggu terakhir. Jadi pertemuan kita minggu depan kita masuk sudah pada bab baru, bab 2 ya. Kita masuk pada bab baru tentang mobilitas sosial. Nah, jadi silakan kalian di rumah mempelajari kembali, mempelajari. Oh ibu katakan kemarin minggu depan kita mempelajari tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Kalau bisa kalian cari di buku, bertanya siapa orang ya, apa itu mobilitas sosial, ya. Dan itu pertemuan kita minggu depan kita sudah masuk pada bab baru, bab 2, ya. Jadi sebelum ibu tutup kita berdoa dulu. Seperti biasa. Sebelum nanti pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan Clara maju di depan, pimpin doa untuk teman-teman. Ya, boleh berdiri semua? Ayo kita berdiri yang rapi keluar dari bagian meja. Ya, berdiri yang rapi, Mei keluar dari depan sini. Ayo. Baris yang rapi coba. Mana? Bisa sana masih kosong. Ayo Pandel, Ati. Yang rapi ya baris yang rapi. Bagaimana baris yang rapi seperti biasa? Berjanji rapat. Ya. Silakan diam, kita berdoa dulu. Kakak tapi. Ya silakan Clara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami telah selesai belajar. Dan sekarang Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Semoga ilmu yang kami pelajari saat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.